Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang dan selamat malam juga kepada Mbak Rahayu sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Aku mau sapa Mbak Rahayu dulu. Halo Mbak Rahayu, selamat malam. Ya. Oke, bagaimana nih Mbak kabarnya? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Bahagia gitu ya. Oke, jadi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri aku dulu nih Mbak. Jadi perkenalkan, nama aku Tia Oktavitel. Aku sebagai moderator pada malam hari ini. Dan juga ada teman-teman aku nih Mbak, ada Marta Valentina sebagai operator dan juga editor untuk kelompok 4 tentang studi kawasan Eropa. Juga ada Wella Martiza sama Natasha Velda sebagai pembuat laporan untuk hasil wawancara kita pada malam hari ini. Dan juga ada Berliana Hersafitri sebagai notulensi untuk wawancara kita malam hari ini. Nah, jadi izin Mbak, kita malam ini mau mewawancarain Mbak itu terkait tugas kita di kelompok 4 tentang studi kawasan Eropa. Nah, jadi aku juga mau memperkenalin dulu nih, ada Mbak Rahayu. Mbak Rahayu ini untuk sekarang ini adalah mahasiswa dari Universitas Palembang jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Tetapi Mbak Rahayu ini udah pernah juga menempuh pendidikan jurusan perbankan di UIN gitu. Jadi Mbak Rahayu ini tuh kayak ambil 2 kali S1 gitu ya. Nah, terus Mbak Rahayu ini juga sering ikut event-event internasional dan juga lomba internasional gitu. Jadi emang Mbak Rahayu ini emang interest di bidang hubungan internasional. Nah, makanya untuk malam ini aku juga udah tanya sebelumnya kepada Mbak Rahayu bahwa topik kita malam ini itu adalah tentang EMU atau European Monetary Union dan juga ECB atau European Central Bank. Nah, jadi langsung aja nih karena Mbak Rahayu juga nggak bisa berlama-lama karena dia ada kerjaan lain. Jadi mungkin kita langsung aja ya Mbak. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa EMU ini kan merupakan kebijakan moneter di kawasan Uni Eropa untuk menggunakan mata uang Eropa sebagai nilai tukarnya. Nah, jadi mereka itu bersepakat bahwa negara-negara yang ikut EMU itu menggunakan mata uang Eropa tersebut. Nah, jadi menurut Mbak sendiri nih, bagaimana sih EMU atau European Monetary Union itu sendiri gitu menurut pendapat Mbak? Silakan Mbak Rahayu. Oke, terima kasih Tia atas pertanyaannya, dan mungkin aku jawab secara general atau berdasarkan pengetahuan aja nih ya. Jadi menurut aku EMU ini sudah menjadi simbol integrasi Eropa banget ya, karena kan Euro ini adalah pilihan demokratis sebenarnya, dan juga Euro terus memperoleh dukungan rakyat dan komitmen politik gitu. Juga pernah baca nih bahwa menurut Piros Poland, anggota Dewan Eksekutif ECB atau Bank Sentral Eropa, jadi dukungan untuk Euro dan EMU ini sebenarnya berada pada titik tertinggi banget dalam sejarah, yaitu sekitar 79% warga kawasan Eropa ini mendukung gitu. Dan juga para generasi muda Eropa hanya mengenal mata uang Euro sebagai mata uang mereka, gitu sih. Oke, jadi menurut Mbak Rahayu tadi itu bahwa EMU ini tuh menjadi integrasi Eropa ya. Nah, kemudian nih Mbak, karena kita menyinggung tentang integrasi Eropa, bagaimana sih menurut Mbak itu model itu dapat mempengaruhi integrasi Eropa? Juga bagaimana ECB ini gitu telah mempengaruhi perkembangan EMU? Ya gitu ya.
model ekonomi Eropa gitu, aku pikir kita bisa ngelihat nih betapa kerennya model ekonomi Eropa telah mempengaruhi integrasi Eropa yang sekarang. Secara singkat, model ekonomi Eropa yang terkenal dengan fokus perdagangan bebas dan fondasi ekonomi antar negara anggota telah memberikan fondasi yang solid gitu bagi integrasi di wilayah tersebut, di wilayah Eropa gitu. Dan kemudian saat kita ngobrolin Bank Sentral Eropa ini atau ECB ini, kita nggak bisa nih nggak ngebahas pengaruh terhadap pengembangan European Monetary Union gitu atau EMU. Karena ECB ini atau Bank Sentral Eropa ini secara canggihnya nih bertanggung jawab untuk mengurus kebijakan moneter di EMU gitu. Dan perannya bikin perbedaan banget nih dalam upaya memperkuat kerjasama ekonomi antar negara-negara di Eropa. Jadi bisa dibilang nih ECB ini tuh kayak pemain kunci gitu, pemain kunci yang bikin EMU jadi lebih solid dan terintegrasi gitu sih. Oke, Mbak. Jadi ECB ini tuh benar-benar punya peranan yang penting ya Mbak di dalam Uni Eropa itu sendiri. Oke Mbak, makasih atas jawabannya nih. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Mbak, bagaimana sih Mbak ECB itu dapat mempengaruhi single market Eropa dan juga bagaimana ECB itu dapat mengarahkan perkembangan single market dari Eropa, Pak. Market Eropa gitu ya terhadap ECB mempengaruhi single market Eropa gitu ya. Oke. Iya Mbak, benar. Jadi ECB ini atau Bank Sentral Eropa ini benar-benar ngaruhin banget di single market di Eropa. Mereka ini kayak pengawal yang ngejaga stabilitas keuangan supaya bisnis dan perdagangan antar negara Eropa itu bisa berjalan mulus dan lancar gitu. Juga kebijakan moneter yang mereka buat dan atur ini oleh Bank Sentral Eropa ini membantu ngarahin perkembangan single market ini ke arah yang lebih efisien dan terintegrasi gitu. Salah satu alasan mendasar juga diperkenalkannya mata uang euro itu untuk memperkuat pasar tunggal kan, dan dengan menghilangkan biaya dan risiko nilai tukar mata uang, euro ini telah memungkinkan masyarakat Eropa dan dunia untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari pasar tunggal dan empat kebebasan lainnya gitu. Jadi euro ini sebenarnya menyederhanakan kegiatan bisnis dan berbelanja di berbagai negara yang saling terintegrasi gitu, dan memudahkan untuk membandingkan harga antar negara gitu dari negara satu ke negara lain yang saling berhubungan gitu di Eropa. Jadi dengan kata lain sih mata uang tunggal sangat menguntungkan konsumen dengan memperluas pilihan mereka dan menurunkan harga gitu. Jadi dan hal ini juga memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat dari skala ekonomi yang memberi insentif pada inovasi gitu, dan dari biaya input perantara yang lebih rendah juga gitu. Tapi meskipun euro sukses, pasar tunggal tapi masih belum lengkap gitu. Hal ini mengurangi ketahanan terhadap guncangan dan kemampuan untuk memperoleh manfaat yang penuh dari mata uang tunggal itu sendiri. Jadi intinya ECB ini atau Bank Sentral ini bikin suasana jadi lebih yakin di single market Eropa, dan mereka juga punya peran penting banget dalam mendukung hubungan ekonomi antar negara di Eropa gitu. Oke Mbak, jadi benar-benar peranan ECB ini tuh benar-benar meyakinkan ya single market di daerah Eropa itu sendiri. Oke Mbak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana nih Mbak kebijakan moneter ECB itu dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara, khususnya itu negara Eropa itu sendiri, Mbak, menurut pendapat Mbak? Jadi Bank Sentral Eropa ini atau ECB ini kan bisa membuat kebijakan moneter ya, gitu. Itu yang jelas itu punya dampak yang signifikan banget pada hubungan ekonomi antar negara di Eropa.
Misalnya keputusan tentang suku bunga atau jumlah uang yang beredar itu bisa ngaruhi nilai mata uang, inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi itu di Eropa. Yang semuanya mempengaruhi negara-negara anggota EMU gitu. Jadi bisa dibilang kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral Eropa ini memang benar-benar ngaruhin cara negara-negara di Eropa berhubungan ekonomi satu sama lain, saling mempengaruhi gitu. Kemudian tentang kebijakan moneter Bank Sentral Eropa ini pasti mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara melalui beberapa cara gitu ya. Yang pertama itu Bank Sentral Eropa itu mempunyai tugas untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan di kawasan Eropa. Hal ini tuh mempengaruhi kinerja ekonomi di seluruh kawasan Eropa yang jelas, termasuk antar negaranya, negara satu dan yang lain. Kemudian Bank Sentral Eropa juga memiliki tugas untuk mengelola jaringan bank sentral di kawasan Eropa, ya, untuk mengelola jaringan gitu, yang mempengaruhi hubungan antar negara dengan memfasilitasi aliran modal dan pembayaran di antara negara-negara. Jadi setahu aku nih, Bank Sentral Eropa itu memiliki tugas untuk mengelola dan memfasilitasi single market Eropa gitu, yang mempengaruhi hubungan antar negara dengan memperkuat integrasi ekonomi dan memfasilitasi aliran modal di antar negara. Oke Mbak, makasih atas jawabannya. Jadi ECB itu tuh benar-benar dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara ya Mbak secara signifikannya gitu. Oke Mbak, makasih atas penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, nah bagaimana sih menurut kacamata Mbak nih gitu keadaan EMU saat ini gitu. Terus juga bagaimana ECB itu dapat mengarahkan pengembangan EMU itu sendiri Pak, menurut pendapat Mbak. Jadi tentang keadaan EMU yang sekarang itu, Bank Sentral Eropa itu telah mengarahkan perkembangan EMU itu sendiri dengan cara mengendalikan politik keuangan di tingkat Eropa gitu ya. Terus Bank Sentral Eropa juga memiliki tujuan untuk membawa keseimbangan ekonomi di kawasan Eropa dan mengurangi resiko ekonomi yang terkait dengan integrasi moneter. Ya, Bank Sentral Eropa ini memiliki tugas untuk membangun dan mengembangkan sistem keuangan Eropa seperti Single European Area atau SEPA, yang kita kenal dengan SEPA, dan kemudian sistem pembayaran digital di Eropa. Di dalam hal ini, Bank Sentral Eropa ini memiliki kewenangan untuk mengelola emisi Eropa dan membentuk politik keuangan yang mencakup moneter, keuangan, dan kebijakan ekonomi di Eropa. Sentral Eropa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan sistem keuangan di kawasan Eropa, termasuk mengawasi dan mengendalikan kredit, uang, dan pasar keuangan. Itu sih. Oke Mbak, makasih banyak atas pertanyaannya nih. Dan juga makasih atas waktunya. Mungkin pertanyaan kita hanya 5 itu saja. Terima kasih atas jawabannya yang sangat mudah dimengerti, dan juga maaf banget kita ganggu waktu kerjanya Mbak. Dan terima kasih banget, suatu kehormatan Mbak mau menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Dan juga mungkin pilih teman-teman yang lain, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rahayu untuk kesediaannya hadir untuk malam ini. Terima kasih Mbak. Oke, jadi itu aja Mbak Rahayu. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Maaf banget ganggu waktu kerjanya. Mungkin kami akhiri sampai sini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan aku tadi yang kurang dimengerti ya apa maksudnya gitu. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam kepada Mbak Rahayu. Selamat malam juga kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.